Pada Mas Ridwan, saya persilakan waktu dan tempat. Selamat ulang tahun Mas Sapardi. Saya pertama kali membaca puisi Sapardi Djoko Damono itu kurang lebih 35 atau 37 tahun yang lalu. Pada waktu itu saya masih mengenakan celana pendek dan di majalah dinding sekolah saya itu tertempel sebuah stensilan, lembar stensilan yang diedarkan oleh sebuah panitia lomba baca puisi di kota sebelahnya. Itu kota kecil di Jawa Timur. Puisi itu berjudul Prolog. Pada waktu itu saya tidak tahu bahwa puisi ini adalah satu dari sekian banyak puisi yang pada akhirnya kemudian saya ketahui termuat di dalam kumpulan puisi Dukamu Abadi. Nah, kata Dukamu Abadi ini sangat mengganggu seorang anak kecil seperti saya pada waktu itu. Masih terdengar sampai di sini, dukamu abadi, munya besar. Bahwa kemudian Tuhan saya bisa berduka, saya baru tahu. Malam pun sesaat terhenti, dan seterusnya. Nah, pada kesempatan ini saya ingin mengulang kembali, membaca puisi Sapardi Djoko Damono, puisi yang dalam banyak kesempatan sebenarnya kita bukan membaca kembali, tapi membaca terus-menerus. Dan inilah sebentuk refleksi saya atau sebentuk tinjauan saya terhadap kekaryaan Sapardi Djoko Damono, dan saya kira kita menghormati seorang penyair yang hampir sepanjang hidupnya menulis puisi, dan saya pikir saya tidak boleh berbahasa basi. Saya harus menyatakan apa yang selama ini saya rasakan dan membayar hutang saya pada Mas Sapardi yang pernah pada suatu saat meminta saya untuk menulis sebuah kata pengantar untuk bukunya yang diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris, tetapi tidak kunjung saya lakukan. Baru hari ini saya bisa melunasi hutang itu, dan mudah-mudahan tidak mengecewakan yang bersangkutan. Meskipun saya harus berterus terang. Keterus terangan seringkali tidak menyenangkan, tetapi saya kira saya tidak berusaha ke arah sana. Yang kedua, di tangan saudara itu ada satu makalah yang saya kira saya tidak akan membaca itu. Yang ada di depan saya sekarang adalah versi lain daripada makalah saudara yang ada di tangan saudara, dan tidak mungkin saya membaca semuanya dalam kesempatan ini. Setiap kali kita membaca puisi Indonesia, setiap kali kita merasa puisi Indonesia bergerak terlalu jauh ke kiri dan ke kanan, ke kiri atau ke kanan, kita membaca kembali puisi Sapardi Djoko Damono. Barangkali tidak sekedar membaca kembali, tetapi membaca terus-menerus, karena kita tidak nyaman terpental-pental oleh dua ekstrim itu. Puisi Sapardi menjadi titik moderat, manakala di ujung kiri, puisi kita menjadi pucat pasi, menjadi puisi amanat. Dan di ujung kanan, puisi menjadi gelap tak tertembus, menjadi barang dalam dan untuk dirinya sendiri. Atau jika kita melihat dari sudut lain, itulah puisi yang menengahi konvensi di satu pihak, dan dan avantgardisme yang keras kepala di pihak lain. Puisi yang merawat ambiguitas sekaligus memperkuat hubungan dengan pembaca dan bahasa. Puisi Sapardi Djoko Damono sesungguhnya adalah puisi yang wajar, namun dalam khazanah perpuisian kita, ia menjadi puisi yang harus. Dalam puisi modern, sangatlah mungkin kata-kata berjuang untuk tidak mengatakan apa-apa. Tetapi puisi mustahil mencapai kekosongan semacam itu, sebab kata terlanjur punya arti yang dibaku-bekukan oleh kamus dan wicara umum. Puisi dengan begitu selalu menjaga tegangan antara arti dan kekosongan. Jika penyair tahu bahwa ia mustahil mencapai keadaan nir arti, nir rupa, atau nir suara, maka ia selalu terus memperlihatkan usaha ke arah sana, yaitu usaha yang mungkin sia-sia, tetapi
yang belum tentu tidak bermakna. Puisi adalah nyanyi sunyi, untuk mengutip judul kumpulan sajak Amir Hamzah dari tahun 30-an. Sebuah paradoks bahwa untuk mencapai sunyi kita memerlukan nyanyi, dan untuk bernyanyi kita harus sedekat mungkin dengan sunyi. Kekosongan atau kesunyian adalah tujuan terjauh yang harus dicapai oleh penyair ketika bahasa selalu menjadi penjara bahasa. Ketika berhenti di sini, yakni pada sebuah sajak, kita mengerti ada yang telah musnah. Beberapa patah kata yang segera dijemput angin begitu diucapkan dan tidak sampai kepada siapapun. Saya baru saja mengutip dan memiuhkan sebuah sajak dari Sapardi Djoko Damono, kurang lebih sebuah puisi yang berbicara tentang dirinya sendiri, kurang lebih sebuah puisi yang bicara tentang kesunyian. Puisi yang kita mengerti bahwa puisi tersebut bicara tentang tidak apapun kecuali dirinya sendiri. Dengan begitu, kita mengalami kembali sebuah nyanyi sunyi, sebuah tradisi lirik yang kurang lebih dibangun oleh Amir Hamzah dan Chairil Anwar. Namun ternyata kata-kata bukan hanya berjuang mencapai sunyi, namun juga berupaya menjadi benda, menjadi dunia. Dan di tangan Sapardi, sajak menjadi misalnya sebuah hutan, di mana kawanan kijang pernah tinggal. Namun kawanan itu mulai tak betah lagi di situ, sebab kata-kata dalam sajak kini berwujud anak panah yang dilepas oleh Rama. Burung-burung juga mulai meninggalkan sarang di sela kalimat-kalimat puisi, sebab tak ada lagi tersisa ruang di sana. Sementara beberapa orang pemburu yang terpisah dari anjing mereka menggeser setiap huruf, mencari binatang yang terluka pembuluh darahnya. Seperti kawanan pemburu itu, kita pembaca menggeser dan membalikkan setiap huruf untuk mencari binatang korban yang terluka. Barangkali makna yang sia-sia. Kata yang hendak mencapai sunyi di satu sisi, dan kata yang berupaya menjadi organisme di sisi lain. Demikianlah wajah ganda puisi Sapardi Djoko Damono. Dengan membaca puisi, kita mencoba menyatukan dua sisi itu. Ya, hanya menyatukan saja sebenarnya. Hanya berusaha menyatukan untuk mendapatkan makna. Sebuah puisi adalah keseluruhan yang dibangun oleh unsur-unsur yang mengambang, bahkan saling berlawanan. Dan celah kosong di antara anasir itulah yang menjadi matriks puisi. Seorang penyair tidak bicara melalui prosa agar ia mampu memalsukan dirinya, mewujudkan diri yang lain untuk mencari apa yang belum kunjung diucapkan bahasa. Sepanjang penulisan ini saya berusaha memusatkan diri, memasukkan diri semata-mata kepada puisi Sapardi Djoko Damono. Namun semakin dalam saya merasa masuk, semakin terbuka peluang saya untuk terdorong keluar ke tradisi persajakan yang melingkupinya. Dan pendahulu terpenting puisi Sapardi Djoko Damono adalah puisi Chairil Anwar. Akan tetapi, jika penyair sendiri tidak memilih prekursornya, pendahulunya dengan sadar atau terang-terangan, maka kitalah yang memilihkannya. Tentu saja, memilihkannya dengan selektif. Ya, memang pengarang belum mati, tetapi ia terlanjur memalsukan dirinya, menyatakan si aku dalam sajak-sajaknya yang menyimpang dari diri biografisnya. Penyair hendak menjadikan kata sebagai anasir puisi yang terpenting. Tetapi kata, betapapun ia terlanjur berkait dengan sebelah menyebelahnya menjadi kata majemuk atau idiom, tak akan bicara jika ia tidak duduk dengan jitu sebagai bagian kalimat. Adapun kalimat itu sendiri urung menjadi kalimat sempurna, karena kesempurnaan akan menenggelamkan si kata. Jika kata boleh diibaratkan dengan cat, maka si penyair hendak membuat lukisan, yakni sesuatu yang tersusun secara spasial. Sementara sebuah puisi atau sebuah teks, sebuah tulisan, tak bisa tidak harus menjadi secara temporal. Ia punya awal dan akhir dan tersusun oleh rangkaian kalimat yang harus dibaca secara berurutan. Tegangan antara yang spasial dan yang temporal, antara kata dan kalimat,
Inilah yang digarap dengan baik oleh Khairil Anwar.